Jam di rumahmu rusak, Mir. Jam 9.30 baru masuk kerja. Kenapa nggak sekalian abis Isya kamu datang kemari? Hardik Satria saat Amira baru saja memasuki minimarket tempat di mana Amira bekerja. Maaf. Tadi pagi aku bangun kesiangan, terus ada urusan juga, jadi aku terlambat masuk kerja. Kan, nggak sering-sering juga aku telat begini. Harap maklumlah. Sangga Amira tidak mau disalahkan sepenuhnya. Maklum. Noh, ada barang datang. Banyak banget belum di-display. Seru Satria lagi tampak ketus sambil menunjuk tumpukan kardus yang baru diantar oleh truk barang. Amira hanya mencebik lalu melepaskan tas ransel miliknya dan meletakkannya di rak dekat gudang. Tidak ingin kembali mendapat teguran dari Satria yang menjadi partnernya di shift pagi ini, Amira segera menghampiri tumpukan kardus yang menjulang tinggi dan segera mengeluarkan barang-barang di dalamnya untuk segera didisplay sesuai tempatnya. Oam. Amira kembali menguap. Suara menguap yang ditimbulkan oleh Amira serta-merta membuat Satria kembali melirik pada rekan kerjanya pagi ini. Astaga. Sudah bangun kesiangan masih ngantuk juga kamu, Mir. Kayak pengantin baru aja yang abis melewati malam pertama yang panjang. Celetuk Satria tanpa menyadari jika apa yang dikatakannya adalah sebuah kebenaran. Bedanya malam pertama milik Amira sangat menyebalkan. Jawab Amira hanya berdeham. Kamu selesaikan yang di sini, ingat di display semua, jangan tidur. Aku mau ke gudang ambil barang lainnya, kata Satria membagi tugas. Amira kembali berdeham untuk menjawab perkataan dari rekannya ini. Antara Amira dan Satria memang jarang akur, tapi bukan berarti di antara mereka saling bermusuhan. Mereka hanya saling mengejek satu sama lain, karena hubungan keduanya terbilang cukup dekat sebagai seorang teman. Berbeda dengan Benny yang bersikap sangat manis dan banyak mengalah pada Amira, karena Benny memang menyimpan rasa pada Amira. Namun, Amira tidak pernah menyadari jika ada rasa yang terpendam dalam hati Benny untuknya. Amira hanya beranggapan jika Benny selama ini baik kepadanya sebagai seorang senior yang mengayomi pada juniornya. Amira baru selesai mendisplay 2 kardus, kemudian pekerjaannya harus terhenti karena sebuah panggilan telepon masuk ke ponselnya. Terlihat nama Roy ada di layar ponsel miliknya. Seketika Amira merasa gugup dan tubuhnya menegang. Padahal orang yang membuatnya merasa gugup, bahkan tidak sedang berada di hadapannya. Halo, Pak. Sapa Amira terbata. Anda bisa memanggil saya Sekretaris Roy, Nona muda. Jawab Roy dari balik teleponnya meminta Amira memberikan sebuah panggilan untuknya. Iya, Sekretaris Roy. Ada apa? Bisakah Anda keluar sebentar? Ada sesuatu yang harus saya sampaikan pada Anda, pinta Sekretaris Roy dengan nada datar namun tetap terdengar sopan. Baiklah. Amira menutup ponsel miliknya lalu berjalan perlahan sambil menoleh ke arah gudang, memastikan jika Satria masih sibuk di gudang. Bergegas dia keluar dari minimarket dan mendapati Sekretaris Roy sudah ada di depan mobil hitam yang biasa Roy kendarai. Roy mengangguk sopan pada Amira, saat dirinya melihat Amira mendekat ke arahnya. Ada apa Sekretaris Roy? Tanya Amira. Saya diperintahkan oleh Tuan Tony untuk memberikan ini pada Nona muda, ujar Roy sambil memberikan benda pipih berwarna hitam. Itu adalah black card, Anda bisa menggunakannya untuk keperluan Anda. Dan Tuan Tony berpesan agar Anda menggunakannya untuk berbelanja sebanyak apapun yang Anda inginkan, terang Roy. Amira masih bergeming mendengarkan perkataan yang baru saja diucapkan oleh Roy. Tidak menyangka jika dirinya akan mendapatkan fasilitas yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Bahkan untuk bermimpi saja Amira tidak berani. Silahkan diterima Nona. Roy menyodorkan benda pipih itu pada Amira, dengan tangan bergetar Amira menerima benda pipih yang terlihat sangat berharga. Sejenak memandangi benda itu dengan mulut menganga. Apakah aku bisa membeli apapun yang aku inginkan? Tanya Amira lagi.
Tentu saja, belilah apapun yang Anda inginkan. Apakah aku bisa membeli tiket VIP BTS dengan Black Card ini? Tanya Amira antusias. Anda mengagumi BTS. Tuan Tony akan menghadirkan BTS di rumah secara pribadi, jika Anda menginginkannya. Amira kembali ternganga dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Roy. Astaga, sekaya apa Tuan Tony itu? Batin Amira menjerit. Hahaha, tidak perlu. Sepertinya itu terlalu berlebihan. Baiklah, aku akan menggunakan Black Card ini dengan bijak, sahut Amira. Baik Nona. Tolong jangan pernah sungkan untuk menggunakannya dan jangan pernah berhemat. Kata Roy berusaha menasehati Amira. Hahaha, nasihat macam apa itu? Batin Amira sambil tersenyum kecut. Satu lagi Nona. Tuan Tony ingin Anda tidak pulang terlambat. Karena nanti malam akan diadakan makan malam keluarga, jadi saya harap Nona Amira pulang tepat waktu agar bisa menyediakan waktu untuk mempersiapkan diri. Kata Roy memberikan informasi sekaligus perintah pada Amira. Baiklah, sebelum jam 5 aku sudah sampai di rumah, janji Amira. Roy berpamitan pada Amira setelah menyelesaikan tugas yang diperintahkan oleh Tony untuknya. Begitu juga dengan Amira, dia kembali masuk ke dalam minimarket untuk menyelesaikan tugasnya sebelum Satria kembali mengoceh. Sedangkan di tempat berbeda, Nicholas baru saja masuk ke dalam mobil yang dikendarai oleh Ken, sekretaris pribadinya. Selamat pagi Tuan, dan selamat untuk pernikahan Anda. Maaf saya tidak bisa menghadiri secara langsung pernikahan Anda kemarin, sapa Ken dengan nada bicara formal. Ken memang sengaja tidak datang karena dia ditugaskan untuk menghandle semua urusan di kantor menggantikan Nicholas yang tidak bisa hadir. Kau tidak perlu mengucapkan selamat padaku. Seharusnya tahu aku tidak menginginkan pernikahan itu, jadi tidak penting kamu hadir atau tidak di pernikahanku, sahut Nicholas terlihat kesal mengingat acara pernikahan yang tidak diinginkan olehnya. Sejenak keduanya hening, Nicholas melemparkan pandangannya keluar jendela, mobil yang ditunggangi olehnya melewati salah satu minimarket, membuatnya teringat pada Amira, istri yang katanya bekerja di salah satu minimarket di kota ini. Nicholas mendadak tersenyum, teringat tentang tingkah polos istrinya yang cukup menghibur baginya. Orang itu cukup menggelikan. Gumam Nicholas. Ken yang mendengar tuannya berbicara lirih, segera melirik ke arah kaca spion, melihat ke arah belakang di mana tuannya duduk dengan sebuah senyuman terulas di wajahnya. Sepertinya Anda cukup bahagia hari ini, Tuan. Tanya Ken. Iya, aku cukup terhibur dengan mainan baru yang dibelikan oleh papaku kemarin. Saya tidak mengerti maksud Anda. Gadis itu. Meskipun dia sangat jelek tapi dia cukup menghiburku dengan tingkah polosnya. Jelas Nicholas dengan senyuman lebar di wajahnya. Ken menjadi ikut tersenyum saat melihat tuannya tersenyum lebar saat menceritakan seorang wanita. Baginya ini adalah sebuah harapan untuk mengubah tuannya kembali menjadi lelaki seutuhnya. Sejujurnya Ken pun sangat menentang perilaku menyimpang yang selama ini dilakukan oleh tuannya. Dia tahu betul jika Nicholas dulu tidak seperti sekarang. Nicholas dulu adalah seorang laki-laki tulen yang gemar bermain-main dengan banyak wanita. Bahkan dia sendiri yang kewalahan saat wanita-wanita yang dekat dengan Nicholas mengejar-ngejar tuannya, karena tidak rela dicampakkan. Hingga akhirnya Nicholas lah yang harus merasa sangat kecewa pada seorang gadis yang sangat dia cintai. Entah bagaimana ceritanya, setelah dicampakkan oleh gadis yang dicintainya itu, Nicholas justru menjadi dekat dengan Brandon, hingga keduanya kini menjalin sebuah hubungan layaknya sepasang kekasih. Ken memang cukup tahu urusan pribadi tuannya, karena Ken sudah bekerja cukup lama dengan Nicholas. Ken lah yang menjadi sekretaris pertama Nicholas saat pertama kali Nicholas menjabat sebagai presiden direktur di salah satu cabang perusahaan Tony di Singapura hingga saat ini. Bahkan Nicholas pun sudah menganggap Ken lebih dari sekedar sekretaris pribadinya. Untuk itulah Ken ikut kemanapun Nicholas pergi, termasuk di Indonesia.
Apakah Anda menyukai Nona Amira? Tanya Ken berusaha menyelidiki. Aku suka pada gadis itu. Mana mungkin, aku hanya menjadikannya mainanku. Tentu kamu tahu, aku tidak lagi tertarik pada seorang perempuan, apalagi perempuan seperti itu. Sahut Nicholas mencibir bayangan Amira yang biasa saja dalam benaknya. Ken justru tersenyum memperhatikan raut wajah tuannya dari balik spion yang tergantung tak jauh dari kepalanya. Sore hari. Amira sudah kembali pulang, dia sengaja pulang tepat waktu karena menuruti perintah yang diberikan oleh Roy padanya. Sayang. Syukurlah kamu sudah pulang, sapa Natasha saat melihat menantunya baru saja masuk ke dalam rumah. Tentu kamu sudah bertemu dengan Roy. Dia sudah mengatakan padamu bukan, jika malam ini akan diadakan makan malam keluarga di rumah ini. Tanya Natasha lagi memastikan jika Amira sudah mengetahui agenda malam ini. Iya, Mah. Amira mengangguk, mengiyakan apa yang dikatakan oleh ibu mertuanya. Kalau begitu, kamu harus segera bersiap-siap, bersihkan dirimu, karena seorang make-up artis akan datang untuk meriasmu, ujar Natasha bersemangat. Make-up artis? Memangnya akan ada acara apa? Bukankah malam ini hanya akan ada makan malam? Tanya Amira heran. Makan malam kali ini cukup spesial sayang, karena Tony mengundang beberapa keluarga untuk ikut makan malam bersama. Sekaligus ingin mengenalkanmu secara pribadi pada mereka. Jadi bersiaplah. Terang Natasha menguraikan apa yang akan mereka lakukan malam ini. Baiklah, acaranya akan dimulai jam berapa, Mah? Seperti biasa, jam 8 malam. Baiklah kalau begitu, aku masih ada waktu untuk tidur sebentar, kan? Sahut Amira sambil melirik jam tangan miliknya yang masih menunjukkan pukul 5 sore. Tidak bisa sayang, kamu harus bergegas. Para pelayan akan membantu membersihkan tubuhmu. Kamu harus bersiap-siap dari sekarang. Perintah Natasha sambil mendorong pelan tubuh Amira menuju ke depan pintu lift. Bukankah masih ada waktu 3 jam? Aku ingin memejamkan mataku barang 30 menit untuk mengusir rasa kantukku. Batin Amira merasa kesal dengan tingkah ibu mertuanya. Mau tidak mau, Amira mengikuti apa yang diperintahkan oleh Natasha. Memasuki kotak kecil yang akan membawanya naik ke lantai 3, di mana kamarnya berada. Apakah semua orang kaya melakukan hal yang sangat merepotkan saat akan melaksanakan acara? Gerutu Amira saat menyusuri lorong menuju ke kamarnya. Hufha, biarlah aku ingin meluruskan punggungku sejenak dan memejamkan mataku sebentar. Tante Natasha tentu tidak akan tahu. Gumam Amira saat dirinya sudah berada di dalam kamar dan merebahkan tubuhnya di atas sofa empuk yang bisa dia tiduri. Baru 5 menit memejamkan matanya, mendadak pintu kamarnya diketuk oleh seseorang. Amira terkejut dan segera bangun untuk membukakan pintu, mengira jika yang mengetuk adalah Natasha. Maaf Nona, kami diutus oleh Nyonya Natasha untuk membantu Nona membersihkan diri, ujar salah satu pelayan di hadapan Amira. Amira seketika menghela nafas kesal, karena baru saja 2 orang perempuan di hadapannya ini mengganggu waktu istirahatnya. Aku bisa melakukannya sendiri, kalian pergilah. Usir Amira pada pelayan yang ada di hadapannya, berharap dia bisa kembali melanjutkan waktu istirahatnya yang singkat. Maaf Nona, tapi kami diperintahkan untuk membantu Nona membersihkan diri, ujar pelayan yang lain sambil menunjukkan berbagai produk perawatan kulit yang dia bawa. Baiklah. Ujar Amira menghela nafas malas, terpaksa mengizinkan 2 pelayan ini membantu membersihkan tubuh Amira. Silakan Nona tunggu sebentar, saya akan menyiapkan air untuk mandi Nona, ujar 2 pelayan yang bergegas masuk ke dalam kamar mandi untuk menyiapkan berbagai perlengkapan mandi untuk Amira. Amira kembali duduk di atas sofa sambil menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi yang empuk. Setidaknya ini bisa mengurangi rasa kaku di tubuhnya. Nona, air hangat sudah siap, mari kami bantu melepaskan pakaian Anda.
Ujar pelayan bernama Mutia. Amira tahu namanya karena itu tertulis di name tag yang pelayan itu pakai. Tidak perlu, aku bisa mandi sendiri. Tulak Amira. Maaf Nona, tapi kami diperintahkan untuk melayani Anda, ujar Mutia kembali bersikukuh. Baiklah, setidaknya biarkan aku melepaskan bajuku sendiri. Amira kini mengalah dan menuruti apa yang menjadi tugas dua pelayan itu. Lalu berjalan masuk ke dalam kamar mandi yang berbau sangat harum, akibat wangi aroma terapi yang menyerbak dari lilin aroma terapi dan cairan yang dimasukkan ke bathtub. Apakah semua orang kaya bertingkah seperti bayi? Bahkan bajuku pun akan dilepaskan oleh seorang pelayan. Batin Amira sambil melucuti satu persatu bajunya. Lalu masuk ke dalam bathtub dengan air hangat yang suhunya sangat pas untuk tubuhnya yang terasa lelah. Seketika tubuhnya terasa sangat rileks seolah segala letih dan penat yang dia rasakan luntur bersama dengan air hangat yang merendam seluruh tubuhnya. Dua pelayan yang bertugas untuk melayani Amira dengan cekatan melakukan tugasnya. Mulai melumuri punggung Amira yang polos dengan lulur dan memijatnya pelan. Begitu juga dengan pelayan yang lain, melumuri tangan Amira dan memijatnya perlahan. Tentu saja Amira semakin merasa rileks, ditambah aroma wangi yang keluar dari air hangat yang merendam tubuhnya. Tanpa terasa Amira memejamkan matanya, menikmati setiap sentuhan dari pelayan yang menggusap lembut kulitnya. Kami sudah selesai membersihkan tubuh Anda, Nona. Apakah Anda masih ingin berendam? Tawar seorang pelayan. Iya, aku masih ingin berendam sebentar, kalian pergilah. Aku bisa mengenakan pakaianku sendiri, ujar Amira mempersilahkan kedua pelayan itu pergi. Baik Nona, saya akan menyiapkan baju yang harus Nona kenakan di kamar baju, kata Mutia sambil berlalu. Lucu sekali, bagi Nicholas aku adalah pelayan yang harus melayani dia. Tapi kini aku yang dilayani oleh pelayan-pelayan yang ada di rumah ini. Apakah itu artinya aku bisa disebut sebagai kepala pelayan? Keke Amira sambil memejamkan matanya, kembali menikmati kehangatan air rendaman yang merendam tubuhnya hingga menutupi dadanya yang polos. Tanpa Amira sadari, Nicholas masuk ke dalam kamarnya lalu duduk di sofa sambil menyandarkan punggungnya untuk melepas lelah. Ah, hari ini cukup melelahkan, duduk berjam-jam di balik kursi dalam ruangan yang membosankan. Gumam Nicholas mengeluhkan harinya. Mungkin berendam air panas bisa membuat tubuhku lebih segar. Ujar Nicholas lagi. Apakah mainanku belum pulang? Seharusnya dia melayaniku untuk menyiapkan perlengkapan mandiku. Aku harus menghukumnya nanti, karena dia pulang terlambat. Nico bersungut-sungut saat menyadari kamarnya terasa sepi seolah tak berpenghuni. Nicholas berjalan menuju ke arah kamar mandi tanpa mengetahui jika ada Amira yang sedang berendam di dalamnya. Dengan santai Nicholas membuka pintu kamar mandi, terlihat Amira yang sedang berendam dengan tubuh yang polos. Posisi bathtub yang membelakangi pintu membuat Amira tidak menyadari jika ada seseorang yang membuka pintu kamar mandinya, karena dirinya kini sedang menghadap ke arah tembok dengan mata terpejam, sambil menikmati aroma terapi yang menguar di seluruh ruangan. Nicholas lah yang mendadak membeku dan bergeming. Memandangi punggung putih dan mulus milik Amira. Juga leher yang terlihat jenjang dengan anak rambut menghiasi leher miliknya, akibat Amira tidak mengikat rambutnya ke atas dengan sempurna. Glek. Seketika Nicholas menelan salivanya, namun matanya masih belum berkedip memandang ke arah Amira untuk beberapa detik. Mendadak jantungnya terpacu dengan kencang. Amira tiba-tiba mengangkat tangannya ke atas untuk merentangkan tubuhnya, terlihat bayangan benda di dadanya yang tidak terlalu besar namun tampak indah tergantung dengan bentuk yang padat. Semakin membuat Nicholas tak karuan. Nicholas segera menutup kembali pintu kamar mandi dan berjalan dengan langkah lemas menuju ke arah sofa. Beberapa detik setelah Nicholas menutup pintu kamar mandi, Amira menoleh ke arah belakang. Apakah ada seseorang yang baru saja membuka dan menutup pintu? Ah, mungkin pelayan yang tadi. Ujar Amira sambil menggosok lengannya,
mengabaikan sesuatu yang baru saja terjadi. Nicholas masih merasakan keterkejutan dalam dirinya. Sudah lama sekali dia tidak merasakan debaran yang begitu hebat saat melihat seorang wanita. Dia berkali-kali menggelengkan kepalanya mencoba mengumpulkan kesadarannya. Sepertinya aku terlalu lelah hari ini, aku butuh banyak istirahat. Gumam Nicholas. Kemudian dia naik ke atas ranjang dan menelusup ke dalam selimut, mencoba memejamkan matanya untuk melupakan semua bayangan yang baru saja dia lihat. Semakin Nicholas mencoba terpejam, bayangan tubuh Amira justru semakin terlihat nyata. Kini pikirannya bergerak lebih jauh lagi. Pikiran Nicholas bahkan kini menelanjangi tubuh Amira. Ark, ada yang tidak benar dengan pikiranku. Sialan. Umpat Nicholas dari balik bantal. Tuan, Anda sudah pulang. Tegur Amira melihat Nicholas kini sedang berbaring di bawah selimut. Nicholas segera membuka selimutnya dan ingin memaki Amira karena sudah membuat pikirannya terganggu. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Nicholas kembali mematung saat melihat Amira hanya mengenakan bathrobe dengan rambut yang dikuncir ke atas secara acak, menampilkan beberapa helai rambut yang terurai akibat tidak terikat sempurna. Leher jenjang yang selama ini tertutup oleh rambut Amira yang biasa digerai kini terlihat jelas. Tuan, apakah Anda sakit? Tanya Amira lagi melihat Nicholas diam mematung di atas tempat tidur sambil menatap dirinya. Amira berjalan mendekat dengan langkah panjang karena merasa khawatir, namun hal itu membuat kaki jenjang dan paha mulus milik Amira terlihat dengan jelas. Nicholas tahu pasti jika dalam balutan bathrobe itu Amira tidak mengenakan baju apapun. Stop! Jangan mendekat. Aku pusing melihatmu. Menjauhlah dariku. Usir Nicholas. Seketika langkah Amira terhenti dan mematung di tempatnya. Nicholas beranjak dari tempat tidurnya dan berjalan melewati Amira sambil menunduk ke arah kamar mandi. Kemudian bergegas masuk ke dalam kamar mandi, meninggalkan Amira yang menjadi bingung dengan sikap aneh suaminya. Ada yang salah dengan otak dan tubuhku. Bahkan kamu berdiri tegak hanya karena melihat bayangannya. Sit. Umpat Nicholas menuju pada benda miliknya yang benar-benar mengeras dan meminta untuk ditumpahkan isinya.